wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Hada min fadli rabbi liyabluwani wa ashkuru am akfur al-ayat. Dan sama-sama kita muliakan mukarram wal muhtaram fadilatul syekh Haji Zain Al-Arif Al-Hafidh selaku Rais Syuriah LWPU Kecamatan Cinere, al-mukarram wal muhtaram Al Mahbub Al-Ustaz Haji Sufi Hamzah selaku Ketua Tertib NWC Kecamatan Cinere. Dan perlu diketahui oleh para jamaah bahwa Ustaz Haji Sufi ini adalah kakak pertama saya. Jadi saya punya orang tua, beliau memiliki 6 anak. Ustaz Haji Sufi ini adalah anak yang pertama, saya anak yang keempat. Wajahnya mirip-mirip itu. Jamaah yang baru biar kenal bahwa Ustaz Haji Sufi ini adalah kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua sengon, 3 sengon, yang keempat saya, yang kelima akhir saya, yang paling ganteng Ahmad Yazid Fahri, yang keenam perempuan namanya Laila Azizah, belum menikah. Alhamdulillah sudah tuntas Al-Qurannya. Mohon doa aja biar bisa menjaga kepada hafalan beliau. Para ketua ranting NU Kecamatan Cinere, Ansor, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum di Majlis Taklim Pasilan Monggodo dan Ar-Ruqatul Nasyidin Kiai Haji Wahid Hasbullah. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau semuanya menjadi sebab Allah turunkan keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. 2 hari yang lalu saya menghadap Al-Walid Haji Muhammad Hamzah. Ada beberapa nasihat yang beliau sampaikan, dan kata beliau sampaikan juga kepada jamaah-jamaah. Yang pertama, bahwa apapun yang kita hasilkan itu adalah bentuk fadl dari Allah, bentuk anugerah dari Allah, dan anugerah itu adalah sebuah akibat dari sebuah sabab. Beliau mengutip ungkapan ulama, al-minhah ba'dal mihnah, bahwa anugerah akan Allah berikan setelah kita diterpa berbagai macam ujian. Saya pikir ujian yang Allah berikan tidaklah sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Maka apa yang disampaikan orang tua kami, anugerah yang telah Allah berikan, apakah kita mampu mensyukurinya, atau na'udzubillah min dzalik kemudian kita menjadi orang yang kufur. Al-Qah An-Nasyidin Kiai Haji Wahid Hasbullah. Maka apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah tersebut. Orang tidak hanya dituntut memiliki ilmu, tetapi yang paling berat itu mas'uliyatul ilmi, tanggung jawab ilmu. Bikin pesantren gampang, bikin asrama santri gampang, bikin majelis taklim gampang. Yang berat itu tanggung jawab daripada apa yang telah kita bangun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Dan gak ada hari yang
bisa menggembirakan kita kelak ketika menghadap Allah, kecuali ibadah-ibadah yang betul-betul mampu kita istiqomah. Nasihat yang kedua yang diberikan oleh saya punya orang tua, bimbing tuntun umat dengan rahmat kasih sayang. Dengan kasih sayang itulah Islam begitu sangat cepat tersebar seantero dunia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat-syariatnya dengan penuh kasih sayang, hindari untuk menjustifikasi orang lain apapun latar belakang mereka. Ketika seseorang kita ajak dengan kasih sayang, jangankan hati, batu saja yang keras bisa berubah. Maka saya sampaikan pesan orang tua, salah satu ciri khas dakwah PWB yang PWB berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, bicara PWB, bicara NU, bicara Al-Wiqatul Nasyid Kiai Haji Muhammad Syekh adalah bicara NU. Maka ajaklah siapapun dengan kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran kepada kita terkait metodologi dakwah. Yang pertama, kita dakwah ngajak orang tentunya harus dengan ilmu, bil hikmah, dengan ilmu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, wal mau'izatul hasanah. Jadi mau'izatul hasanah kalau kita lihat di berbagai macam tafsir, itu khitabnya tidak untuk orang kafir saja. Ini adalah bentuk metodologi dakwah. Banyak ulama-ulama yang menggunakan kalimat mau'izatul hasanah. Hati-hati, jangan gagal paham. Jangan kemudian kita mengatakan bahwa mau'izatul hasanah itu khitabnya untuk orang kafir. Bahaya itu. Orang-orang awam menangkapnya nanti jadi keliru. Sehingga kalimat mau'izatul hasanah sudah tidak lagi kita gunakan. Ini adalah bentuk metodologi dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, nggak kena wajadilhum billati hiya ahsan. Orang-orang yang berbeda prinsip dengan kita di dalam keberagamaannya, ya harus kita ajak duduk bersama, kita ajak berdialog, tapi dengan syarat billati hiya ahsan, dengan cara yang paling bagus. Kalau hasan bagus, kalau ahsan paling bagus. Jangan ada sifat celak, jangan ada memaki dan lain sebagainya yang kemudian intinya menunjukkan orang yang berbeda pandangan dan prinsip kepada kita. Kemudian nasihat berikutnya yang diberikan oleh Al-Walid untuk saya sampaikan juga kepada jamaah, tolong adakan majelis duha. Kalau emang kagak bisa tiap hari, seminggu 3 hari. Gak bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali dah. Gak bisa seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Biar umat ini benar-benar merasakan betapa nikmatnya dekat sama Allah. Saya tanya, bagaimana Mbak? Apakah mesti ada kajian? Terserah dulu. Mau ada kajian boleh, nggak ada kajian kagak apa-apa. Ntar setelah itu, kalau udah pada biasa melaksanakan duha, udah pada duha di rumahnya masing-masing. Saya dan anak-anak yang lain sebagai saksi bahwa saya punya orang tua ini adalah orang yang ahlus istiqomah. Dari orang tua saya muda, barangkali kakak saya, Ustaz Haji Damsuki, yang jauh lebih punya pengalaman bagaimana ibadahnya orang tua kita. Sepengetahuan saya, dari saya kecil, pola pendidikan yang diajarkan orang tua saya itu adalah dengan
lisanul hal, dengan sikap. Dengan sikap. Kenapa? Karena dengan sikap itulah yang lebih kena kepada kita anak-anak. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dari kecilnya saya sampai rumah tangga, punya 2 anak, pola pendidikan yang diajarkan orang tua kami itu dengan lisanul hal. Jadi beliau sangat menekankan untuk melaksanakan sholat duha dan sholat sunat tahajud. Kalau pengen dapat kemuliaan itu istiqomah, begitu pesannya beliau. Lalu ajarkan juga pada jamaah untuk melaksanakan sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih. Kalau ini tidak saya sampaikan, nanti saya jadi khianat. Kalau nggak bisa tiap malam ya sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Dilongkan seumur hidup sekali kita nggak bisa. Ini menjadi tugas kita bersama. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya waktu sedang, kita lakukan apa yang menjadi amanah saya punya orang tua. Sebab saya punya orang tua tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai orang tua biologis, tapi juga sebagai mursyid terbaik saya. Mursyid terbaik saya adalah orang tua saya. Guru terbaik saya adalah orang tua saya. Dan yang terakhir pesan beliau, banyak saya lihat di antara jamaah yang salatnya tidak tepat waktu. Masya Allah, begitu sangat pedulinya beliau. Ini membuktikan bahwa beliau sayang kepada kita. Beliau menginginkan kehidupan kita jauh lebih baik. Tolong sampaikan kepada jamaah-jamaah semuanya, upayakan sesibuk apa, lakukan sholat tepat. Dan ini yang dilakukan oleh orang tua. Begitu saya hayati, saya pikirin, dari 4 poin itu adalah amalan-amalan yang memang beliau lakukan. Tidak hanya sekedar teori, tapi puluhan tahun beliau lakukan. Begitu azan, sesibuk apapun beliau langsung melaksanakan sholat. Makanya saya lihat keberkahan yang ada pada orang tua kami karena keistiqomahan beliau dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Saya berbicara seperti ini bukan dalam rangka saya sedang memuji atau sedang mengumpulkan orang tua saya, karena beliau ini adalah murabbi roh buat saya, guru saya, yang beliau memesankan ya, nasihat-nasihat itu untuk saya sampaikan kepada para jamaah semua. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita belajar, kita ngaji, itu ada buahnya. Buahnya ngaji itu akhlak. Buahnya ngaji, jangan ambil semakin banyak ilmu semakin sombong gitu. Kudunya mah ilmu kita makin banyak, kita kudu makin tawadhu. Mungkin bertambah ilmu kita, mungkin dekat kita sama Allah, mungkin kita merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Inilah hakikat sebuah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang pernah punya masa lalu, yang masa lalunya penuh dengan dosa dan kemaksiatan, jangan putus asa. Sebab Tuhan kita Allah sangat istimewa dan unik. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan di masa lalu, sebesar apapun itu, kalau kita ada keinginan pengen meminta maaf, bertaubat, Allah bilang banget, pintu taubat masih dibuka lebar-lebar. Jangan ada kata putus asa, terus berusaha dan berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina. Siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan petunjuk Allah, Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk. Yang penting kita ada upaya dan usaha. Jangan kemudian kita mengatakan, gua mah belum dapat hidayah, gua mah belum dapat taufik. Ini namanya suudzon nama Allah. Kita mau berusaha. Bisa jadi kebaikan dalam bentuk kita ngaji tiap malam Selasa, malam Jumat, ini menjadi wasilah Allah tutup
Ya, pintu-pintu maksiat kita yang selama ini kita lakukan, begitu aja husnuzon sama Allah. Jangan kemudian kenapa kagak ngaji, gue masih begini. Ya nggak bakalan duduk di pengajian sampai mati, nggak bakalan. Nggak apa-apa, ngaji aja, sholat aja. Melakukan kebaikan apapun lakukan, bisa jadi kebaikan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan menjadi sebab Allah tutup gerbang-gerbang kemaksiatan kita, dan kita menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya saling sambung doa di antara kita. Ini adalah nasyid ya jual Rasulullah. Saya katakan berkali-kali bukan punya saya, tapi punya kita bersama. Yang harus kita bangun adalah sistem. Yang harus kita bangun adalah sistem. Ada nggak ada Ramadan, al-liqah an-nasyid ya jual Rasulullah harus tetap berjalan. Kita nggak tahu siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Kalau saya sudah ngomong jauh-jauh hari, kalau umur saya kagak panjang, lanjutin apa yang menjadi perjuangan kita bersama. Tujuan kita bagaimana punya kaderisasi ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kaderisasi orang-orang yang betul-betul mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kemarin saya sudah menyatakan program utama daripada orang-orang Yahudi, orang-orang kapitalis, dua. Yang pertama radikalisme, dan yang kedua adalah narkoba. Yang pertama adalah radikalisme dalam bentuk gerakan-gerakan Wahabisme, gerakan-gerakan Wahabisme, ISIS dan lain sebagainya, aliran-aliran keras. Yang kedua narkoba. Dua program besar ini adalah program kapitalisme, Yahudi, Amerika, Israel dan lain sebagainya. Makanya agak sulit untuk memberantas dua hal tersebut. Paling tidak kita yang harus bisa memutus mata rantai itu di keluarga kita, di lingkungan kita. Malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kita nggak bisa memberhangus narkoba, tapi paling nggak kita bentengin keluarga kita dari narkoba. Ya. Gimana caranya? Ya dengan nilai-nilai agama yang bagus. Yang kedua, yang menjadi program besar, ya, program besar komunis adalah ekonomi. Saat ini ekonomi kita sudah dijajah. Ya. Kalau pendekatannya tidak melalui pendekatan agama, yang ada kita akan menjadi manusia yang stres. Maka solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran itulah yang terbaik dan utama, yang harus kita pilih dan kita jalankan. Jadi, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan semangat kita baru memulai. Dan insya Allah sudah ada 7 santri yang akan menempati al-wiqatul nasyidin kehidupan Rasulullah. Ini tanggung jawab besar di hadapan kita. Ya, apapun perjuangan yang kita lakukan, pasti akan ada tantangan. Kita harus siap dengan tantangan itu. Sesuatu yang dibangun karena Allah, insya Allah Allah lindungi. Yang penting kita tata niat kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta doa dari bunda saya, Haji Zainal Ali. Beliau, insya Allah luar biasa. Saya bersyukur bisa hadir di tempat kita ini. Mudah-mudahan ini ahlullah, ya, ahlul Quran. Kedatangan beliau bisa memberikan keberkahan buat al-wiqatul nasyid. Jadi kita minta wejangan nasihat dari beliau, kita minta doa dari beliau, kita aminkan akan Al-Quran buat perjuangan kita, buat harakah kita, perjuangan untuk menyebarkan paham ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, yang saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa, terutama kepada Malik dan Gunawan. Masya Allah, ya, pagi antum masih tidur dia udah di sini nyiapin buat terawih. Hari Gunawan, ntar antum pulang dia masih di sini. Dia lipat karpet, dia nyuci gelas, dia merapihin gelas. Mudah-mudahan
berkah itu dua anak ya. Itu santri dapur. Tanpa beliau abdi dalam, tanpa beliau kita masyarakat bagi rokok saya. Ya enggak bisa ngopi. Kita kalau nggak ada beliau nggak bisa ngopi. Kalau kumpul aja nih kayak tidak ada mari nggak ada gunawan, kayak ada yang kurang kopi. Alhamdulillah sudah diijazahkan kepada Bang Busrul. Jadi Bang Busrul sudah siap untuk bikin kopi karena sudah diijazahkan. Sekarang buat kopi. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan. Ya, kalau nggak ada kopi ngobrol, kamu bikin kopi. Ya Allah, ini teman terbaik saya, ya. Abang juga, guru saya juga, teman terbaik saya. Kemarin selama 8 bulan kita di rumahnya Bang Busrul ya. Dan mudah-mudahan ketemu apa yang dicari, insya Allah. Panggung saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Yoyo, Bang Aja Madiani, Ayah Jarman yang selalu setia menemani saya ya dari awal. Insya Allah kebaikan apapun yang antum lakukan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu. Ingat perjuangan kita baru awal masih panjang dan panjang. Semangat. Saya juga terima kasih kepada abang saya Ustaz Haji Damsuki. Kalau tadi saya ingat ya pada saat baca Maulid, abang saya ini yang nganterin saya ke pondok. Dulu sempat baru 1 bulan udah betah, saya kabur ya. Bertiga saya mondok dari Cinere, saya, Jayati dan Ahmad Jayadi anak daerah. Nggak betah, kabur bertiga tanpa sepengetahuan pengasuh. Ternyata pengasuh telepon ke rumah. Itu nggak betah itu anaknya bapak abang saya ini Ustaz Haji Damsuki ternyata udah ada di Jatinegara. Ngapa saya punya Jatinegara bukan Senen? Begitu kita lagi menghirup udara Jakarta, alhamdulillah kita sampai Jakarta nih gitu. Ternyata ada abang kita kabur kan, dikejar. Kenapa sini. Ya dilus-lus, kita diselus. Udah yuk kita pulang, udah suruh makan, suruh tidur, besoknya suruh balik lagi. Pesantren. Masya Allah, jasa-jasa beliau luar biasa buat saya. Pada saat saya berangkat ke Libya pun beliau yang selalu nganter saya ya, ke kedutaan. Beliau yang biasa ya, menanyakan kabar kepada saya bagaimana keadaan di Libya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah SWT. Dan kita bagi tugas ya, beliau bergerak ya, di Nahdlatul Ulama struktural ya. Saya bergerak di kultural. Artinya kita saling mendukung satu sama lain. Apapun yang menjadi program-program NWC, NU Kecamatan Cinere kita dukung ya, kita dengan apa namanya menyamakan frekuensi di antara kita semuanya. Kalau kita pada bercerai-berai, yang diuntungkan orang-orang mereka lapak sebelah itu. Sekarang dan mulai di masjid pada konflik kan gitu kan. Di majlis taklim pada konflik, majlis satu dengan majlis lain pada berantem. Yang diuntungin siapa kita begitu kan itu ya. Majlis ini merasa paling baik, majlis ini merasa paling baik, masjid ini orang-orang yang ada di dalam pada berantem. Yang akhirnya begitu orang cingkrang masuk, dia kecolongan. Wah, cingkrang masuk, mau apa? Baru ribut, lu pada berantem, gitu ya. Jangan pada berantem. Ya, kita persatukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ya, Islamiyah, ya, ukhuwah tasyariah. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Kak Haji Ahmad Yani, adik saya Ahmad Yazid Fahri, yang Masya Allah luar biasa sepunya adik ini. Doain, mudah-mudahan kita semua beristiqomah. Doain juga orang tua saya yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan, dan juga titip salam juga kepada jamaah. Terima kasih doanya.
kebaikan jamaah kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalaskan dengan alfu barakah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang